Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah, menyambung dari apa yang telah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini tentu tema yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, untuk menjaga puasa kita agar puasa kita betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah hadratal muhtaramin rahimakumullah, hal-hal yang membatalkan puasa adalah di antara perkara yang harus kita hindari sebagai pelaku puasa pada bulan Ramadan, yang konsekuensinya jikalau hal-hal tersebut dilanggar, ya, maka akan menjadikan puasa seseorang menjadi batal, ya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, hadratal muhtaramin rahimakumullah, hal-hal yang membatalkan puasa secara garis besar itu menjadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah yang membatalkan puasa dengan ketentuan wajib qada. Lalu yang kedua, ya, yang membatalkan puasa wajib kafarah. Ya, ada dua. Yang pertama yang membatalkan puasa wajib qada. Yang kedua hal-hal yang membatalkan puasa wajib kafarah. Nah, yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang membatalkan puasa, yang dimana ketika pelanggaran ini dikerjakan maka akan menjadikan puasa seseorang itu menjadi rusak dan wajib untuk diqada setelah Ramadan. Apa yang pertama? Yang pertama ialah hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, makan, minum, ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Nah, ini pertama hal yang membatalkan puasa, yang jikalau ini dikerjakan maka wajib bagi pelakunya untuk mengganti puasanya di luar Ramadan. Nah, memasukkan sesuatu ke dalam rongga ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, baik itu dimasukkan sesuatu itu ke dalam rongga, maksudnya ialah melalui jalur mulut, atau melalui jalur hidung, atau melalui jalur telinga, atau melalui lubang anus, atau melalui uretra namanya, ya, saluran kencing. Nah, hal yang seperti ini kesemuanya itu membatalkan puasa. Meskipun benda yang masuk ke dalam rongga itu, ya, sebesar biji wijen, lenge daun basanta. Nama belik lenge sitama tipak rongga awak te, rongga-rongga yang sudah tadi kita sebutkan, maka itu membatalkan puasa. Apalagi si mara belik misalkan roti, ya, atau mara misalkan ulung hodeng akan ngelorang kikil, udah jelas membatalkan puasa, ya. Yang sebesar biji wijen saja atau mara belik lenge batal puasa, maka apalagi yang jauh lebih besar dari sekedar biji wijen itu. Nah, ini yang berbentuk makanan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang tidak berbentuk makanan jikalau dimasukkan juga melalui rongga akan membatalkan puasa. Mana contohnya? Misalkan pelungguh nalan kerikil, pelungguh nalan kendeker, ya, itu semua juga membatalkan puasa. Nah, ketika ini dilakukan dengan cara sengaja, ya, dilakukan dengan cara sengaja. Nah, ketika benda yang dimasukkan ke dalam rongga itu masuk ke dalam rongga dengan cara terlupakan, atau orang tersebut tidak ingat bahwa dirinya sedang melakukan puasa, maka tidak masalah bagi orang yang seperti itu, ya. Misalkan kebiasaan pelungguh kalau sudah jam 1 siang itu makan siang. Nah, kelolosan lalu tipak dapur di pelungguh ada nasi kencejangan, pelungguh ada kelorang, lupa ternyata hari itu sedang puasa Ramadan, ya. Nah, dalam posisi seperti ini, ketika seseorang dalam keadaan lupa,
bahwa dirinya sedang dalam keadaan berpuasa, apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya fa akala wa syuriba falyutimma saumahu." Ya, maka jikalau engkau dalam keadaan lupa lalu kalian makan atau minum, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena itu cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rezeki makanan itu kepada kita. Ya. Lagu ini lamun tasik tatu lupa yang murni karena kita lupa, bukan karena direkayasa, bukan karena dibuat-buat. Ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka yang pertama, jaga mulut kita dari segala sesuatu benda, ya. Karena ketika masuknya benda ke dalam mulut, ke dalam rongga, maka akan membatalkan puasa. Nah, selain daripada rongga-rongga yang disebutkan tadi itu, maka dia tidak membatalkan puasa, ya. Yang ulangi, apa rongga yang dimaksud, yang ketika dimasukkan sesuatu padanya akan membatalkan puasa? Ya, pertama mulut, si kedua hidung, ya. Pelungguh ketika berwudu, misalkan mau ngambil sunnah wudu istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya. Masuk air ke hidung itu batal puasa. Maka ada di antara perkara-perkara yang sunnah dikerjakan ketika berwudu itu menjadi makruh pada bulan Ramadan. Apa juga berkumur. Berkumur itu sunnah dalam wudu. Lagu lamun kenjang kanta puasa makruh tegawe. Kenapa? Dikhawatirkan berpotensi membatalkan puasa. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Apa juga hadratal muhtaramin rahimakumullah, memasukkan sesuatu melalui kuping atau telinga. Ya, misalkan telinga kita sakit, ada bentuknya cairan, kita masukkan, batal puasa. Pelungguh pilak, ya, pelungguh pilak irusan pada bulan Ramadan, pada siang hari Ramadan, pelungguh sedap inhaler itu juga membatalkan puasa. Atau misalkan ada di antara orang yang memiliki penyakit sesak napas, lalu pergi ke puskesmas, pergi ke rumah sakit, lalu dinebulizer di sana. Betul itu namanya? Dinebulizer di sana itu menggunakan uap, ya, atau dimasukkan oksigen, batal juga puasa. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah yang perlu diketahui, ya, sesuatu yang batalkan puasa. Mana lagi masuknya sesuatu dari lubang pantat, ya, atau anus. Nah, ini perhatikan, si girang lalu bekerem tipak teruk, si lalu girang mandi tipak juet. Perhatian nih, laun pelunggu dia sedang di dalam kolam, ya, sedang lek teruk atau lek juet, itu satu hindari di sana. Apa? Dendek ngentut. Dendek ngentut dalam air. Kumbena, karena ketika posisi kita kentut dalam air ini, itu lubang anus terbuka. Ketika angin keluar dari dalam, didorong, lubang anus terbuka. Nah, setelah nesugul angin ini, apa yang terjadi? Nguap, masuk air. Ya, masuk air. Lekan luang pantat. Nah, itu juga membatalkan puasa. Ya, maka sebaiknya kalau pelungguh ingin buang angin ketika mandi bekerem itu naik saja. Ya, naik tipe atas. Atau lawan pelungguh dan mele, gampang saja caranya. Biar pelungguh bisa tetap bekerem sambil kentut di dalam koko, gampang caranya. Bagaimana? Pelungguh dah besungkleng, otak dah jadi bawah, tombong dah jadi atas. Nah, lamun tombong dah jadi atas, di atas dengan tu puasa puas dah. Insyaallah aman dan tambah iletono. Ya. Nah, itu caranya kalau pelungguh ingin selamat ante dendek na batal puasa. Atau yang terakhir yang dimaksudkan dengan rongga itu masuknya benda ke uretra. Kena kena. Ada di lubang kemaluan, ya. Itu kan biasanya lamun dengan si selesai operasi atau apa, ya. Itu dimasukkan selang. Ya, dimasukkan selang kan ke dalam lubang penisnya itu, mohon maaf, ya. Maka memasukkan sesuatu melalui lubang itu, ya, maka membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Bagi perempuan juga seperti itu.
ada obat keputihan yang dimasukkan melalui sana, mohon maaf ya, ketika itu dilakukan oleh ibu-ibu juga membatalkan puasa ya, maka selain daripada yang disebutkan tadi itu tidak membatalkan puasa. Oh, yang terakhir yang termasuk di antara rongga yang dimaksudkan ialah bagian kepala yang luka. Misalkan pulunggude tabrak nyamuk bocor ya, bocor, blek bocornya, sugul darah. Nah, ketika masuk benda dari luka yang ada di kepala itu juga membatalkan puasa. Nah, selain daripada itu maka tidak membatalkan puasa. Mana contohnya? Misalkan mandi pada siang hari, belum udah bekeram dek tengah jangjang, bekeram dek truk, bekeram dek juet ya. Nah, ketika kita keluar dari tempat bekeram itu, kita merasakan diri kita segar, tubuh kita terasa sejuk. Apa kita membatalkan puasa? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena dia tidak termasuk ke dalam rongga yang disebutkan tadi itu. Ya. Maka masuknya sesuatu melalui kulit itu tidak membatalkan puasa. Bahkan ya hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tabasuntak yang mau vaksin misalkan nih pada siang hari bulan Ramadan, dia tidak membatalkan puasa vaksin itu, besuntak itu. Kenapa? Karena dia tidak tergolong ke dalam rongga yang tadi itu. Maka tetap silahkan dilanjutkan puasanya. Hanya saja ya, menurut para ulama, baik suntik, injeksi ataupun infus itu hanya bisa dilakukan ketika dalam keadaan terdesak, ketika dalam keadaan dibutuhkan ya. Sehingga ada sebagian ulama yang memakruhkan ketika itu dilakukan dalam keadaan normal atau tidak terdesak. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang pertama yang menyebabkan batalnya puasa seseorang. Maka ketika yang pertama ini ya dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka seketika itu batallah puasanya dan wajib hukumnya untuk diganti atau diqadha kapan? Selepas Ramadan. Yang kedua, hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang membatalkan puasa yaitu al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja ya. Karena muntah itu dua jenisnya, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ada muntah yang dikuasai, ada muntah yang tidak dikuasai. Maksudnya apa? Muntah yang tidak dikuasai itu ialah orang yang muntah dengan sengaja. Ini yang batalkan puasa, ya. Engkok-engkokannya di ina, pinak-pinan di engkok-engkok, dimasukkan jari ke mulutnya sehingga dia mual dan muntah. Nah, di ini dia menguasai muntah dalam hal posisi seperti ini, ya. Nah, sehingga ketika dia mampu menahan muntahnya, lalu dia membuat dirinya muntah, nah dalam posisi seperti ini batallah puasanya, batal puasanya. Nah, yang tidak membatalkan puasa itu ialah ketika dia yang dikuasai oleh muntah, ya. Umpamanya ada orang yang tidak kuat perjalanan darat, laut atau udara, ya. Nah, ketika dia naik kendaraan, misalkan pergi ke Sumbawa, ya, di tengah laut gelombang besar sehingga membuat kapal itu goyang. Nah, posisi seperti itu kadangkala ada orang yang tidak kuat dengan kapal laut itu sehingga membuat perutnya mual, kepalanya pusing, dan mau tidak mau dia harus muntah. Nah, mau tidak mau harus dia muntah. Nah, ini namanya posisi dia dikuasai oleh muntah. Nah, ketika orang yang mabuk perjalanan, baik darat, udara, ataupun air, orang yang seperti ini ketika dia muntah tidak menyebabkan puasanya menjadi batal. Ya, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa qada'un." Ya, barang siapa orang yang dikuasai oleh muntahnya sementara dia dalam keadaan berpuasa, falaisa qada, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya atau tidak wajib qada bagi orang yang muntah seperti yang tadi, ya. Akan tetapi
ketika muntahnya itu anistaqa'a amdan falyaqdi, maka ketika dia muntah itu dengan secara sengaja, maka wajib diganti. Wajib diganti. Mana contohnya muntah dengan sengaja? Seperti yang tadi sudah kita contohkan, ya. Nah, ini yang kedua, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Di antara perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang membatalkan puasa yang berikutnya ialah apa? Al-haid wan nifas. Dan ini khusus bagi ibu-ibu, ya. Nah, ketika perempuan telah mengalami masa haid dan dia berjumpa pada bulan Ramadan, didatangi oleh haidnya pada bulan Ramadan, maka seketika puasanya menjadi batal. Seketika puasanya menjadi batal. Meskipun misalkan cuma tinggal sebentar lagi, ya, tinggal sebentar akan masuk waktu maghrib, sudah nggak ada toleransi di sana, batal seketika puasanya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan syarat atau penyebab yang menjadikan puasanya menjadi sah. Ini dia, ya. Lalu muncul pertanyaan bagi kaum ibu-ibu, bagaimana hukum puasa orang yang haid, ya? Orang yang haid yang dimana haidnya itu tidak normal. Ini sering masalah dan sering pertanyaan. Setiap tahun kita dapatkan pertanyaan seperti itu, meskipun pernah kita bahas, ya, pada waktu-waktu sebelumnya. Ada yang bertanya, bagaimana kita, Pak Ustadz, saya sedang puasa, kita berada pada bulan Ramadan, ya. Nah, umpamanya pada hari 1, 2, 3, 4 dan 5 dia melihat darah dari rahimnya, ya, keluar darah di sana. Nah, lalu pada waktu dia melihat darah keluar, tentu dia tidak berpuasa karena haram bagi perempuan yang keluar darah haidnya itu untuk berpuasa. Nah, akan tetapi pada hari ke-6, 7 dan 8 dia tidak melihat darah yang keluar dari dirinya. Nah, ketika dia tidak melihat darah itu keluar, sang perempuan tersebut berpuasa karena dia merasa dirinya suci. Nah, akan tetapi, ya, pada hari ke-9, 10 dan seterusnya dia melihat kembali darahnya keluar. Pertanyaannya ialah, bagaimana hukum puasa yang dikerjakan pada hari ke-6, 7 dan 8 itu? Apakah dia sah atau tetap wajib diqadha? Nah, di sini ada dua pendapat ulama hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait peristiwa seperti yang tadi ketika menimpa para ibu-ibu. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ya, pendapat ulama yang pertama mengatakan apa? Dia dihukumkan suci. Ya, dia dihukumkan suci. Artinya apa? Puasanya dianggap sah. Mengapa? Karena apa yang disaksikan pada hari itu, apa yang dilihat pada hari itu, tidak keluarnya darah pada hari itu menjadi dalil bagi wanita tersebut untuk mengatakan dirinya bahwa dirinya dalam keadaan suci. Ya. Namun muncul pendapat kedua, dan ini mayoritas sebagian besar ulama, termasuk diantaranya para ulama Syafi'iyah, mengatakan apa? Bahwa puasa perempuan yang haidnya itu terjeda, maka puasanya dianggap batal. Puasanya dianggap tidak sah. Mengapa? Karena darah yang kembali keluar, ya, pada hari 9, 8, 7 itu dikategorikan sebagai darah haid. Mengapa? Karena keluarnya darah yang kedua belum melebihi batas maksimal masa haid. Ya, maka bagi para perempuan, kenali darah haidnya, kenali hari-hari haidnya, kapan dia mulai keluar, agar bisa paham terhadap puasa yang dilakukan itu seperti apa dia akan menyikapinya. Begitu, ya. Dan masa atau batas maksimal masa haid dalam mazhab Syafi'i ialah 15 hari.
Maka ketika darah itu keluar sebelum mencapai batas maksimal 15 hari, maka darah itu tetap akan tergolong ke dalam golongan darah haid, ya. Jarina puasa si gawe de lek jelo ke-6 pitu kanca balu ino ndekna sah kumbekna karena ndekna nyampe jelo ke-15, ya. Nah, terkecuali umpamanya kalau pelungguh misalkan, ya, pelungguh umpamanya nih, ya, haid keluar darah pada hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai hari ke-10 keluar haid, ya. Nah, ketika hari ke-11 ke-12 pelungguh tidak melihat darah keluar, ya. Nah, dan pada hari ke-14 ke-15 itu darah keluar kembali, ya. Nah, lalu pada hari ke-16, pada hari ke-17, pada hari ke-18 tidak ada darah keluar. Dan pelungguh berpuasa pada hari ke-16, ke-17, ke-18 itu. Namun pada hari ke-19, ya, sampai seterusnya pelungguh melihat darah keluar kembali. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, maka tetap hitungannya puasa yang sudah kerjakan di atas tanggal 15 atau di atas hari yang ke-15 itu tetap dianggap sah. Ya, tetap dianggap sah karena dia sudah melampaui batas maksimal masa haid seseorang. Nah, sampai sini paham nggih, ibu-ibu deh? Paham? Kenali masa haid pelungguh dah, ya. Lalu yang terakhir yang menjadikan puasa seseorang menjadi batal dan wajib qadha, apa itu? Keluarnya sperma, ya, keluarnya sperma. Tentunya sperma ini keluar karena disengaja. Sengajanya itu seperti apa? Mungkin dengan cara berimajinasi, ya, memainkan dengan tangan, atau menggesek-geseknya, atau menyentuhkannya dengan kulit, ya. Semuanya membatalkan puasa. Baik disentuh oleh kulit sendiri atau menggunakan kulit orang lain, ya. Pelungguh suruh istri misalkan, ya, gesek keluar sperma misal, batal puasa. Batal puasa. Berpelukan, gesek batal, ya, ketika keluar sperma. Ini dia. Nah, jadi catatannya sperma itu, keluarnya sperma itu menjadikan puasa seseorang menjadi batal ketika dilakukan dengan secara langsung tanpa lapis, ya, tanpa lapis, meskipun dengan menggunakan media lain, ya, maka ini menjadikan puasa seseorang menjadi batal. Kecuali umpamanya, ya, kecuali sesuatu itu dilakukan dengan pembatas. Pelungguh pelukan misalkan sama istri, istrinya pakai baju, ya, istrinya pakai sarung gitu. Keluar sperma. Nah, di sini puasanya tidak menjadi batal karena ada lapis di sana. Termasuk diantaranya hadratal muhtaramin rahimakumullah, keluarnya sperma yang tidak menyebabkan puasa seseorang menjadi batal ialah ketika spermanya itu keluar dengan cara atau dengan sebab menghayal, melihat sesuatu, ya. Pelungguh di pasar misalkan berdagang, ada cewek lewat di depan pelungguh, udah seksi sekali, keluar sperma, tidak batal puasa. Tidak batal. Pelungguh tidur mimpi 100 kali keluar sperma, tidak batal puasa, ya. Menghayal sendirian melamun di rumah, ya, karena nggak ada istri, nggak ada kerjaan, menghayalnya itu yang aneh-aneh, keluar sperma, tidak membatalkan puasa, ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, di antara perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Lalu yang kedua, hadratal muhtaramin rahimakumullah, perkara yang membatalkan puasa dan wajib kifarat, wajib denda, wajib tebusan,
Apa itu? Satu, jima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya. Nah, ketika hubungan badan ini terjadi, maka seseorang itu diwajibkan untuk menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Yang namanya berturut-turut dina kanggo arak pelalangna. Tidak boleh terpisah, tidak boleh terpotong. Ya, ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh dia terpotong, tetapi hanya dengan masa haid perempuan itu saja. Ya, tidak boleh melebihi masa haid. Tidak boleh melebihi masa haid. Ini bagi perempuan yang ingin kafarat bagi perbuatan yang terlarang ketika itu dilakukan. Ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu apa ketentuan daripada jima yang menyebabkan orang harus membayar kifarat? Ya. Ya, pertama, seseorang yang melakukan hubungan badan itu ialah orang yang mengetahui tentang hukum terlarangnya berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka bagi orang yang tidak mengetahui hal itu, dia nuah tayak pengajian, dia nuah belajar, milih belajar lagu ina atau ina belajar, sehingga dia melaksanakan ibadah puasa dengan keterbatasan ilmunya. Ya, dia deman sampai pengetahuan netipa hal yang batalkan puasa ini adalah diantaranya berjima. Ya. Nah, dilakukan itu pada siang hari Ramadan, maka tidak wajib kifarat bagi orang yang seperti ini. Enggak wajib kafarah. Ya. Nah, ini bagi orang yang tidak punya pengetahuan. Lagu lamun ada senamian si sampun tahu bagaimana hukum orang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, maka wajib kafarat. Ya. Yang kedua, persetubuhan itu baru dia akan menggantinya dengan kafarat ketika memasukkan sesuatu minimal. Ya, minimal itu memasukkan batas sunatan. Tono entah batas minimalnya. Ya. Entah batas sunatan nih bapak-bapak nih. Ya, semua sudah paham itu batas sunatan itu. Nah, lamun kurang lekan ini denaman termasuk tergolong letono. Nah, nepas sampai tono apalagi lebih wajib kafarat. Wajib kafarat. Ya. Jadi batas minimal yang perlu kita ketahui yaitu sampai sunatan itu. Ketika masuk sampai sunatan itu sudah batal sudah puasa. Ya, batal puasa dan wajib kafarat. Yang selanjutnya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ketentuan berikutnya yang menjadikan seseorang itu harus kafarat ketika melakukan pelanggaran ini pada siang hari bulan Ramadan. Ya. Yang kedua itu ialah ketika itu dilakukan dengan sukarela, suka sama suka, demen kenca demen, mele pada mele, baru ampuna wajib kafarat. Artinya apa hadratul muhtaramin rahimakumullah? Ketika jima itu dikerjakan dengan terpaksa, maka puasa seseorang itu ya tidak dikatakan dia hanya wajib qada, tidak wajib kafarat. Ini orang yang terpaksa. Ada dengan terpaksa, contoh ya, umpamanya pelungguh bapak-bapak pergi ke suatu tempat tersesat di tengah hutan, ya. Nah, di tengah hutan itu ternyata di sana itu ada suku yang penghuninya itu perempuan saja, nggak ada laki-lakinya di sana itu. Ketika pelungguh berjalan di tengah hutan dihadang oleh sekelompok perempuan ini, bawa tombak, bawa pedang, bawa panah, lalu diancam. Ya, ketika pelungguh diancam, dia bilang apa? Kalau engkau melayani kami, misalkan, ya, maka engkau tidak akan kami bunuh. Tetapi kalau kamu tidak mau, maka kamu akan kami bunuh. Nah, secara singkatnya, pelungguh dia terperkosa misalkan oleh sekelompok perempuan yang banyak itu.
Nah, pelungguh terpaksa melakukan itu pada posisi seperti yang tadi itu. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan jima bersetubuh pada kondisi seperti itu, maka nyawa pelungguh terancam dan akan dibunuh. Ya. Nah, ini arahnya terpaksa itenggawe ya. Dalam posisi seperti ini, maka orang itu tidak wajib kifarat. Ya. Lalu yang terakhir, hadratal muhtaramin rahimakumullah, jima itu ya menyebabkan batal puasa seseorang dan wajib kifarat ketika dia membatalkan puasanya dengan berjima. Ketika dia membatalkan puasanya dengan bersetubuh. Artinya apa? Tidak ada yang membatalkan puasanya terlebih dahulu selain daripada bersetubuh itu. Umpamanya yang contohkan pelungguh, ya, pelungguh musafir. Pelungguh musafir. Orang musafir boleh enggak puasa? Boleh tidak berpuasa orang musafir? Pak MC, orang musafir boleh enggak berpuasa? Boleh kan? Boleh tidak berpuasa. Nah, umpamanya nih, ya, Pak Nasri pergi umroh bersama istri, ya. Jauh kan perjalanannya, musafir, udah boleh dia tidak berpuasa. Nah, dia namanya nyampe Saudi, baru dari Jakarta, transit, dia tahan. Umpama terjadilah hubungan suami istri di sana. Apakah beliau wajib kifarat? Tidak. Kenapa? Karena puasanya terlebih dahulu batal karena musafir itu. Dia. Kedua, umpamanya puasanya lebih dahulu dibatalkan selain dengan jima, makan dia terlebih dahulu. Ngone gue seponjol, dia makan kikil, makan udang, makan jeroan, akhirnya memuncak nafsunya. Ya, sengaja yang makan memang, sengaja membatalang puasanya. Nah, ketika nafsunya memuncak, dipanggil istrinya, digauli istrinya. Nah, dalam posisi seperti ini, sang laki-laki itu tidak diwajibkan kafarah. Kenapa? Karena ada hal lain yang terlebih dahulu menjadikan puasanya menjadi batal, yaitu apa? Makan. Maka dia hanya wajib qadha. Nah, puasa jima yang menjadikan seseorang itu membayar kifarat ketika dia membatalkan puasanya langsung dengan cara bersetubuh itu. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, di antara beberapa hal yang membatalkan puasa, ya. Yang terakhir tadi ialah dengan membayar kafarat, dan tentunya kafaratnya itu yang pertama ialah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika dia tidak mampu 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin dengan menu lengkap. Nasinya ada, jangan ada, buah-buahan ada, ya, lengkap di sana. Nah, kalau mau diuangkan boleh apa tidak? Bisa. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh untuk diuangkan. Yang tentunya dengan seharga makanan tadi itu. Kalau umpamanya satu porsi makanan itu harganya 15.000, ya, 15.000, maka tinggal dikalikan saja dengan 60 atau 2 bulan, maka sejumlah itulah yang harus dikeluarkan sebagai kafarat dari puasa yang dirusak itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, Pak Ustaz, ada SMS masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang menanya bagaimana hukumnya orang yang suka menyakiti temannya di bulan puasa? Apakah ini masuk kategori membatalkan puasa orang yang suka menyakiti temannya? Bismillah. Ngombe hukum dengan segera nyakitin sama teman di bulan puasa, batal ke puasana. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, laisa siyam minal akli wa syurbi. Bukan dikatakan puasa orang yang hanya menahan mulutnya itu dari makan dan minum. Walakinna siyam minal laghwi war rafathi. Akan tetapi
puasa itu bagaimana dia mampu menahan mulutnya dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan yang keji. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, bagaimana hukum puasa seseorang yang tetap menahan mulutnya dari makan dan minum tetapi tidak mampu menahan mulutnya dari perkataan yang tidak benar atau dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Maka kalau berbicara tentang hukum, berbicara tentang fikih, maka puasa seseorang itu tetap dikatakan sah selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Hanya saja hadratal muhtaramin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak mampu mencegah dirinya dari berkata dusta, ghibah, namimah, menggunjing, menghujat, menghardik, mencari-cari kesalahan saudaranya dan seterusnya. Apa lanjutan hadis tersebut? Falaisa lillahi hajah. Allah enggak butuh puasa seseorang yang seperti itu. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia menahan perutnya dari rasa lapar dan rasa haus, Allah enggak butuh. Itu sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa arti kita puasa kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala mencampakkan puasa kita? Apa arti kita menahan makan dan minum dari pagi hari sampai petang hari kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku enggak butuh sama puasa yang seperti itu, ya. Nah, maka dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang ancaman bahayanya perkataan-perkataan keji dan perbuatan-perbuatan buruk bagi orang yang sedang berpuasa, sehingga ulama menyimpulkan bahwa puasa yang dikerjakan oleh orang yang masih menyempatkan diri melakukan perbuatan-perbuatan keji, berkata-kata yang tidak baik, ya, dikatakan oleh para ulama puasanya tetap dianggap sah, namun dia tidak memperoleh pahala apa-apa dari puasanya itu. Ya, puasa sekedar hanya menggugurkan kewajiban, legun darak kena, darak mau na pahala, ya. Dan nanti pada hari kiamat dia tidak berhak untuk meminta balasan atas puasa yang dikerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya ada yang bertanya di sosial media, Ustaz, di Facebook, kebetulan bertanya secara langsung. Iya, sudah. Ini terkait dengan vaksin ini. Vaksin Sinovac apa Moderna? Ini sudah dijelaskan sama Pak Ustaz bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan. Nah, jadi pertanyaan ini, apakah kita vaksin di bulan puasa itu puasa kita batal atau tidak, Ustaz? Silakan Ustaz. Vaksin pada siang hari Ramadan batal puasa apa tidak? Tidak. Yang menyebabkan dia tidak batal itu bukan karena vaksinnya, ya, tetapi karena memasukkan sesuatu tidak melalui rongga yang menyebabkan batalnya puasa seseorang. Tadi kan sudah kita jelaskan apa yang dimasukkan dengan rongga. Pertama mulut, yang kedua hidung, yang kedua telinga, yang keempat belakang, yang keempat luang penik, ya, dan yang kelima yang terakhir itu masukkan benda lewat luka, lekan kepala. Ini yang dikatakan rongga-rongga yang ketika dimasukkan sesuatu padanya akan membatalkan puasa. Nah, terkait memasukkan sesuatu benda tidak melalui rongga-rongga yang disebutkan tadi itu, maka tidak membatalkan puasa. Mana contohnya kulit, ya, tidak membatalkan puasa. Hanya saja, ya, hanya saja merangkun besuntak, ungkun berimpus, ya, itu hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan terdesak, darurat, ya. Jadi kalau misalkan Pak Ucan masih sempat vaksin jamaah pada malam hari, ya silakan dikerjakan pada malam hari, begitu.
dendek dengan lapar terus apuna temangang moderna kan modar langsung kan baneng ngawak dan sebagainya. Nah ini yang kita bahayakan nanti, bukannya malah tambah sehat tapi malah tambah kacau orang nanti dibikinnya. Jadi sebaiknya pilih waktu yang tepat ya. Nah umpamanya ada orang yang kolep lemah sekali ya, sunam batalang puasa dia mele, kangenku puasanku tunadama dia kumele batalang puasanku, sudah dehidrasi parah dia sudah, tetapi dia tetap ingin puasa. Perariang tipe puskesmas, perariang tipe rumah sakit, ya mau nggak mau jalan terakhir dokter harus diimpus atau disuntik. Nah ketika dalam posisi seperti itu dilakukan dan dia tetap bertahan dengan puasanya, maka puasanya tetap dikatakan sah. Sampai ini kita paham nggih? Wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Malik. Ada lagi satu pertanyaan tadi Ustaz, ini pertanyaan yang beliau lewat SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah kata puasa orang yang berjumpa mesra dengan istrinya di saat sedang berpuasa tanpa berhubungan badan? Terima kasih. Nah, saya tak lebihnya lamun tengaji langsung deh kan cerita lekan mantu. Mungkin ketika pembahasan seperti yang tadi tidak disimak ya oleh saudara kita di rumah. Nah, sehingga ditanyakan kembali. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Bercumbu mesra dengan istri pada siang hari Ramadan. Tidak sampai berhubungan suami istri. Tidak sampai keluar sperma. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Tidak membatalkan puasa. Ya. Meskipun keluar sperma, tetapi dengan lapis. Istrinya pakai baju, dia pakai celana, istrinya pakai sarung, dia berpelukan, keluar spermanya di sana, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu ketika ya, mohon maaf, ketika kelaminnya itu bersentuhan dengan tanpa lapis. Dengan tanpa lapis, dengan tangan langsung, ya. Gesek-gesek di kulit. Nah, atau menyuruh orang lain berimajinasi seperti itu, sudah berkreasi, berkreativitas dan sebagainya. Nah, ketika hanya bercumbu saja dengan istri, berpelukan umpamanya, ya, tidur, si biasa tinduk misalkan ya, berpelukan dengan istri, tetapi dia menggunakan baju, menggunakan lapis, berpelukan, apakah batal puasa? Tidak membatalkan puasa. Ya, nah lamun lebih lekat ino aja baru batal puasa, ya, bersenggama atau apa gitu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, meskipun dimasukkan kemaluannya itu ke kemaluan mayat, ya, meskipun orangnya itu sudah meninggal, tetap dikatakan batal puasa. Ataupun dimasukkan ke dalam dubur hewan, ya, bembe misalkan, sempi, angna temang, ya, itu membatalkan puasa. Jadi seperti itu ketika dia keluar spermanya. Deh, wallahu taala.